Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mahasiswa hebat. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan semuanya pada sehat untuk menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah tujuan murni bahwa kita untuk mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita cari mendapat pahala yang berlipat ganda. Para mahasiswa, ini awal perkuliahan, tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal supaya nanti kita ada komitmen bersama ya dalam melakukan perkuliahan. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang manajemen kinerja ya, yang memiliki 14 pertemuan perkuliahan. Tentunya dalam setiap pertemuan ada yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama tentu ada kuis ya. Jadi segera jangan dibiarkan, isi dulu ya, waktunya hanya 1 minggu. Kemudian ada tugas ya, tugas waktunya 2 minggu. Saya kira sudah paham dengan tugas-tugas yang lain. Jadi tidak perlu canggung lagi ya. Baik para mahasiswa, saya akan lihat di sini ada peserta Alfatan Rahman ya. Kemudian Jurbika Malik, ini baru atau lanjutan kemarin? Lanjutan yang kemarin, Pak. Kemarin ya, kurang ya, pertemuannya kurang ya. Memang tidak masuk data ya, mudah-mudahan pada kesempatan ini Jul bisa mengikuti dengan baik. Kemudian Ibu Esti ya, Ibu Lia, Ibu Nepi, kemudian Ibu Yuli ya. Oke. Terima kasih ya. Baik, kita akan membahas tentang manajer dan pengelolaan kinerja ya. Insya Allah dalam hal ini tentunya peran dan fungsi manajer dalam perusahaan atau organisasi sangat penting buat kita. Namun sebelum melangkah, saya ingin supaya pemahaman kita bisa paham. Di sini ada 2 kata ya, ada manajemen, ada kinerja ya. Nah, coba saya ingin tahu apa manajemen, ada kinerja ya. Saya kira Anda semua telah mengikuti atau mungkin memahami dalam perusahaan atau dalam organisasi manajemen, kemudian kinerja, supaya nanti kita paham kesananya ya. Ini pengertian dasar yang harus kita diikuti. Coba Ibu Esti, coba apa manajemen, apa kinerja, bisa menjelaskan Bu Esti? Yang tahu aja ya, yang logika saja, yang di lapangan. Nggak berdasarkan teori juga nggak apa-apa. Untuk manajemen kan seni untuk mencapai tujuan melalui pihak lain ya Pak. Oke. Kemudian untuk kinerja mungkin lebih ke pencapaian target bersamanya mungkin Pak. Oke. Kemudian Jul, Fikar, silakan. Jadi kalau yang saya pahami, manajemen kinerja itu buat gimana caranya agar bisa mengatur SDM yang kita miliki untuk lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Oke. Kemudian kinerjanya? Kalau kinerjanya itu kayak tingkat efektivitas efisiensi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh SDM yang kita miliki. Oke, lanjut Alfatan, silakan. Kalau manajemen itu suatu upaya untuk gimana ya, untuk mencapai sebuah goals, target dengan bersama-sama gitu dengan orang lain. Oke.
Kalau satu organisasi dan kinerja itu gimana ya? Kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya. Oke, siap. Lanjut, Ibu Yuli, Bu Nepi ya, Nepi. Pak. Ya, Bu Nepi, gimana Bu Nepi? Salah. Ibu Nevi sedang ada pasien katanya Pak. Oh, Barusan oke. lari dulu Bu Nepi, sebentar. Bu Yuli, ada Bu Yuli? Ya, iya, saya silakan. Pak. Oke, silakan. Mungkin manajemen itu sasaran organisasinya ya Pak ya, untuk Iya. mencapai tujuan. Kalau kinerjanya itu mungkin aktivitasnya untuk mencapai sasaran itu secara efisien dan efektif mungkin ya, seperti itu sih. Oke, siap. Ibu Lia, silakan. Baik Pak, mungkin hampir sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya menurut saya manajemen adalah suatu seni ya untuk bisa dikatakan mempengaruhi orang lain dalam pencapaian suatu target organisasi. Kalau kinerja yaitu adalah suatu bukti usaha atau apa yang dilakukan oleh suatu oleh karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya. Pada dasarnya sudah ada mendekati ya, walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak kita dalam bahasa sehari-hari sering mendengar ini memanagenya kurang baik ya, itu bukan manajemen, memanagenya dalam teori lama yang disampaikan John Payol ya, itu disingkat kalau manajemen itu adalah FAC ya, FAC berkaitan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu rangkumannya. Tapi kita nanti akan nyambung nanti apa manajemen kerja, apa manajemen atau apa kinerja, nanti kita akan sambung. Kita lanjut dulu ya. Yang penting saya udah mengetahui pemahaman Ibu terhadap manajemen ya, terhadap kinerja. Nanti akan kita lalui ini dan kita akan temukan apa itu manajemen dan apa itu kinerja ya. Baik, di dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya, sering kekeliruan ya antara manajemen kinerja dan penilaian kerja. Jadi biasanya orang menyamakan ya, penilaian kinerja itu sama dengan manajemen kerja. Nah, ini sebetulnya tidak sama ya. Tidak sama. Bahwa manajemen kerja ini ada pemahaman manajemen kerja, suatu proses hubungan timbal balik secara erat yang berkesinambungan dan kemitraan antara karyawan dan para manajer atau supervisor penyelia. Ini dari pemahaman pendapat ya. Kemudian ada yang mengatakan suatu proses kegiatan membangun dan mengelola harapan tentang kinerja ya yang baik serta melaksanakan pekerjaan secara efektif. Kemudian ada lagi suatu sistem bagaimana mencapai kinerja untuk memberikan nilai tambah bagi pihak karyawan, manajer dan organisasi. Ini ya, hanya sebagian pendapat ya. Kemudian penilaian kinerja ya. Nah, ini penilaian kerja bahwa penilaian kerja itu justru merupakan bagian daripada manajemen kerja, yaitu tadi yang disampaikan John Payol adalah merupakan bagian jenis controlling ya. Jadi controlling itu bisa menilai, bisa supervisi, bisa sidak ya, yang intinya mengevaluasi suatu kegiatan ya. Jadi berbeda bahwa manajemen kerja adalah memiliki unsur di antaranya penilaian kerja. Jadi kalau ditanya apa sih penilaian kerja? Penilaian kerja merupakan bagian daripada manajemen ya. Dari controlling itu ya. Kalau dalam pendapat John Payol itu controlling. Jadi controlling itu yaitu di antaranya menilai, mengevaluasi ya, supervisi atau sidak dalam bagian yang lain. Selanjutnya ini ada bahwa dalam organisasi itu tentunya pada dasarnya harus memberikan pelayanan terbaik. Ya. Pelayanan terbaik itu didukung oleh berbagai aspek ya.
tentunya bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap konsumen kalau di dalam perusahaan ya, atau agen-agen yang memiliki hubungan dengan perusahaan, atau di dalam pemerintahan ya masyarakat ya. Nah, dalam pelayanan terbaik tentunya ada kinerja yang diharapkan yang didukung oleh yang pertama adalah fasilitas ya. Bagaimana fasilitas dan peralatan fisik yang mendukung terhadap pelayanan itu. Kemudian ada lagi didukung oleh perhatian manajer. Tentunya peran penting di dalam perusahaan atau organisasi bahwa manajer ini memegang peran karena memiliki kewenangan yang luar biasa ya. Kemudian bantuan tepat pada waktunya ini nih. Pelayanan yang cepat ya, segera ini tentunya akan memberikan pelayanan terbaik ya. Kemudian selanjutnya keyakinan pengetahuan tenaga kerja, memiliki kemampuan, keterampilan, sikap ya, tentunya akan memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya kinerja yang dapat diandalkan dan tepat ya, tentunya memiliki kompetensi yang luar biasa ya, pengetahuan, motivasi dan sebagainya, tentunya akan memberikan pelayanan terbaik dalam kinerja ini. Selanjutnya di sini adalah permasalahan manajer ya, permasalahan yang berkaitan dengan manajer. Yang pertama, bahwa manajer merupakan figur utama pada struktur organisasi yang memiliki kewenangan ya yang luas ya di dalam mengelola suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian efektivitas pada tindakan manajerial tergantung kepada kemampuan para manajer. Ya. Jadi bagaimana efektivitas suatu organisasi, tentunya peran penting tergantung kepada kemampuan manajer. Selanjutnya manajer dapat membantu mengintegrasikan atau menyatukan sasaran organisasi, kelompok individu ya, terutama bagaimana mengkomunikasikan antara satu dengan yang lain, saling memahami, itu peran manajer sangat penting. Selanjutnya, tanggung jawab manajer berada pada kedudukan yang strategis ya dalam mengelola SDM, bagaimana memerankan dan memfungsikan SDM itu berperan sesuai dengan kemampuan, dengan keterampilan, dengan kelayakan pendidikan. Tentunya ini merupakan program-program yang harus direncanakan oleh seorang manajer. Kemudian seorang manajer berhubungan erat dengan usaha untuk memotivasi pekerja, menghadapi kasus-kasus keterlambatan kerja, ya, kemudian keamanan kerja, pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik. Tentunya kalau dilihat dari poin-poin ini, peran manajer ini sangat penting, sangat urgen ya, sehingga tentunya bahwa seorang manajer harus memiliki kemampuan, pengalaman, wawasan yang luar biasa, sehingga apa yang diharapkan yaitu dari manajemen menjadi sesuatu yang dapat memberikan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja. Selanjutnya, memahami konsepsi anggota manajemen. Ya, tentunya seorang manajer ya harus mengetahui SDM yang merupakan mitra kerja ya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apa yang harus menjadi pemikiran diantaranya bagaimana tingkat keluar masuknya karyawan ya. Tentunya akan kita lihat dalam absensi atau daftar hadir dalam perusahaan. Kemudian permasalahan semakin sulit mendapatkan karyawan yang berkualitas. Nah, ini juga permasalahan yang perlu dipikirkan oleh seorang manajer.